Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya menyapa juga untuk para pemirsa yang ada di studio pada hari ini di Auditorium Herman Jos Gereja Universitas Flores. Senang sekali sore hari ini masih bersama saya, Oston Gadikapo, yang akan mencoba berbagi. Ada cerita inspirasi dan menarik yang dapat kita bawa untuk diri kita sendiri dan kita berbagi untuk semua orang yang akan mendengarkannya tentang filosofi dari sebuah pertandingan catur dari orang-orang hebat yang sesaat lagi akan duduk mengobrol bersama kita sore hari ini. Untuk itu, para pemirsa, saya akan panggil siapa yang akan duduk menemani saya sore hari ini untuk berbagi cerita inspirasi buat anak-anak muda, buat kita semua yang akan menyaksikan podcast kita sore hari ini. Yang pertama, saya akan mengundang wanita cantik yang sungguh luar biasa. Ada segudang prestasi yang ia dapat untuk meniadakan hidup ini, jangan hanya sekedar hadir untuk bermimpi. Kita sambut Iren Karisma Sukandar. Selamat sore Mbak Iren, selamat jumpa. Silakan di tengah juga boleh ya, Mbak Iren di tengah aja. Siap. Oke, silakan duduk dulu Mbak Iren. Oke, sore hari ini tidak hanya Mbak Iren yang akan duduk menemani saya bercerita, saya langsung saja panggil Abang Yance Luciani. Kita tepuk tangan dulu untuk Abang Yance Luciani. Oke, untuk semua yang ada di studio, tepuk tangan lebih kencang lagi. Iya. Iren, selamat sore. Silakan pakai mic-nya. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik, apa kabar? Istirahat lumayan ya? Baik ya. Ini adem. Panas. Panas ya. Pak Yance, apa kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Semuanya aman-aman saja? Aman-aman sampai dengan detik ini. Aman-aman saja? Aman. Oke. Baik, untuk pemirsa di rumah, untuk adik-adik semua sama saudara yang di studio, pasti ada yang bertanya, siapa sih Iren Karisma Sukandar? Saya sedikit baca ya, tidak apa-apa. Ya. Iren merupakan salah satu pecatur perempuan Indonesia yang paling terkenal saat ini. Pada tahun 2008, namanya tercatat di rekor muri sebagai pecatur wanita pertama yang mendapat gelar Grandmaster di Indonesia. Berbagai prestasi telah ia raih. Namanya semakin terkenal ketika memperoleh norma Grandmaster kedua di Festival Catur Abu Dhabi ke-28 pada Agustus tahun 2022. Mainnya sudah sampai Abu Dhabi. Dan norma Grandmaster pertama direbutnya saat menjadi juara ASEAN Continental di Ho Chi Minh City, Vietnam pada tahun 2012. Data ini benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Iren. Pasti ada juga bertanya, terus di samping Mbak Iren itu, pria lokal itu kira-kira pingin cerita tentang apa? Oke, Abang Yance Luciani adalah salah satu dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Flores yang untuk konteks masyarakat setempat, Abang Yance ini adalah salah satu pelaku event olahraga yang ada di Kabupaten Ende yang tidak asing lagi untuk masyarakat pencinta olahraga di Kabupaten Ende. Kita tepuk tangan dulu untuk Abang Yance. Oke, kali ini saya ingin bertanya kepada Iren dulu kan? Boleh? Oke. Iren, sejak usia berapa mulai bermain catur? Sejak usia 7 tahun ya, tapi mungkin pengenalannya itu dimulai agak lebih dini ya, karena memang keluarga saya, terutama papa saya, itu berasal dari backgroundnya olahraga, yaitu tenis meja. Kemarin waktu coaching klinik atau waktu pas saya sampaikan sambutan itu saya sempat kasih tahu juga ya kan. Jadi awalnya saya dikenalkan di berbagai macam olahraga sampai akhirnya ketertarikan saya di catur itu ternyata lebih tinggi daripada olahraga-olahraga lain yang dikenalkan oleh orang tua saya. Dan sampai akhirnya orang tua saya memutuskan oke, kita di catur gitu. Oke, dari usia 7 tahun 7 tahun sudah kenal permainan catur. Betul. Padahal mama itu pemain tenis meja. Papa pemain tenis meja. Mama Mama tidak mama main tidak olahraga. suka olahraga. Mama suka olahraga tapi bukan Oh, bukan ya. yang profesional. Oh iya, papa pemain profesional. Profesional. Tenis meja. Iya, beliau main SEA Games juga dan lain sebagainya. Oh iya, tepuk tangan. Ini memang ini dasar dari keluarga olahragawan.
Oke, pertanyaan saya yang kedua, apa motivasi awal hingga Iren menyukai olahraga catur? Tadi kan sudah bilang, pasti pernah main juga tenis meja, Iya. olahraga lain. Tapi apa sih motivasi sampai lebih memilih untuk olahraga catur? Motivasinya simple sebenarnya, karena waktu itu kan saya masih kecil ya. Jadi kira-kira motivasi anak 7 tahun apa sih Bang Oston? Coba. Kalau satu SD, kalau satu SD 7 tahun. Itu Coba. kalau saya. Belum ada gadget-gadgetan loh ya. Oh iya ya. Kalau usia saat itu senang-senang sih kalau saya. Mungkin. Hanya untuk senang-senang dapat pujian. Oh ya, itu juga. Tapi karena dari kecil saya suka sekali baca buku, ya. Jadi imajinasi saya tuh kemana-mana, terutama buku-buku sejarah. Saya suka sekali tentang mitologi-mitologi, peradaban dunia, ya di usia-usia itu. Jadi waktu itu saya ingin sekali ke luar negeri dan saya ingin sekali megang salju. Pingin ke luar negeri pegang salju. Betul, ingin sekali merasakan salju itu masih mimpi-mimpi anak kecil ya kan, wah enak nih kan kita lihat di film-film ya kan, banyak film-film kalau misalkan sudah mau Natal itu sudah mau tahun baru ya kan sudah salju sudah turun ya kan, wah saya pengen sekali. Nah itu awalnya seperti itu. Nah untuk mendapatkan itu saya harus ke luar negeri, tapi di situ saya juga berpikir saya 7 tahun tapi agak dewasa. Masalahnya seperti itu. Saya mikir saya mau ke luar negeri tapi saya nggak mau dibiayai oleh orang tua saya. Gitu. Jadi bagaimana caranya saya harus berprestasi supaya semua kebutuhan saya untuk luar negeri, untuk turnamen ya kan, itu dibiayai oleh Percasi atau pemerintah. Dan puji Tuhan itu terkabul. Terkabul. Jadi sekarang sudah pegang salju. Sudah pegang salju. Itu di mana pertama pegangnya? Di Ukraina. Tahun? Sebenarnya itu tahun 2000, sebentar, saya waktu itu umur 14 tahun, jadi 7 tahun setelahnya. Karena selama saya travel, waktu saya mulai catur umur 7 tahun, saya mulai keluar negeri umur 9 tahun. Nah, setiap kali saya keluar negeri, walaupun saya ke Eropa, itu belum masuk musim dingin. Jadi belum masuk dapat saljunya. Jadi baru dapat saljunya itu pas waktu di Ukraina. 2000 berapa waktu itu saya lupa. Nah di situ pertama kali dan itu saya senang sekali. Oh jadi setelah belajar catur umur 7 tahun, Iren sudah mulai ikut turnamen-turnamen catur itu sehingga akhirnya juara dan terpilih lalu berangkat ke luar negeri gitu. Betul karena memang ya itu tadi terbantu mungkin karena papa saya adalah olahragawan. Jadi beliau tahu jalur apa yang harus saya lakukan ya kan, walaupun berbeda tenis meja dan catur kita punya kepengurusan yang berbeda, tapi kan sama-sama intinya mengerti bahwa seorang atlet itu harus juara, turnamen apa yang harus dilakukan, pelatihan apa yang harus dilakukan ya kan, dan tingkatan-tingkatannya dan lain sebagainya. Jadi sampai akhirnya memang mungkin talenta saya, bakat saya ada di catur, jadi umur 7 tahun saya mulai. Umur 9 tahun saya sudah juara nasional dan dari situ saya sudah istilahnya sudah dilirik oleh Percasi untuk terus disponsori. Ya, untuk terus disponsori baik itu ke pelatihan ataupun turnamen di luar negeri gitu. Jadi dari umur 9 tahun sampai kurang lebih sampai sekarang ini ya kan. Oke, kita beri tepuk tangan. Ini 9 tahun sudah menuju luar negeri. Adik-adik yang ada di studio ini sekarang mana yang umur 9 tahun? Angkat tangan, yang 9 tahun. Ini 9 tahun belum keluar negeri, paling ke kampung sendiri betul Neso pasti. Oke, sebuah motivasi yang luar biasa. Ternyata untuk bisa menggapai itu harus ada jalur-jalur yang harus kita lewati. Betul. Ya, untuk bisa meraih mimpi itu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Iren. Oke, saya lanjut nih, tidak apa-apa ya. Pertanyaan ketiga, apa tantangan terberat yang Iren hadapi dalam permainan catur? Tantangannya mungkin bukan secara teknis di caturnya ya, karena semua apa yang ada di catur itu pasti bisa dipelajari. Jadi tantangan yang terberat itu mungkin dari sisi non teknis dan dari masa ke masa itu pasti berbeda. Jadi contohnya kalau saya waktu itu masih kecil ya kan, tantangan terberat adalah di mana waktu teman-teman saya main, saya harus belajar. Saya harus latihan, ya kan, saya sama sekali hampir tidak ada waktu untuk istilahnya kalau anak-anak Jakarta kan kita ke mall yuk gitu kan. Nah itu sama sekali hampir tidak pernah saya lakukan. Karena kalau saya ada waktu kosong itu akan saya gunakan untuk latihan.
Latihan catur. latihan catur. Itu tidak bosan. Pastinya ada bosan dan itulah bagusnya ada peran orang tua karena kadang-kadang untuk anak kecil ya kan kita tidak sadar bahwa kita sedang jenuh, kita sedang bosan Iya, dan iya. orang tua yang lebih mengerti ya kan. Walaupun kita terlarut oleh rutinitas ya kan, sekolah latihan ya kan. Jadi ada ya waktu kecil memang dua hal itu yang jadi prioritas saya yaitu sekolah dan latihan catur. Dan orang tua bisa melihat kalau itu rutinitas sudah terjadi terlalu lama tanpa ada break ya kan, Ya. itu anak akan jenuh sendiri dan akan jadi kurang produktif. Nah, maka dari itu orang tua ambil andil untuk oke, kita liburan sebentar atau kita kemana sebentar. Jadi sesuatu hal yang menyenangkan supaya anak itu tidak jenuh gitu. Jadi tantangan itu yang terbesar itu datang dari diri kita sendiri. Betul. Dan lain sebagainya itu waktu pas kecil ya kan Ya. dan beranjak remaja. Nah, remaja juga saya waktu itu didoktrin oleh orang tua saya. Waktu itu mulai tuh SMP, SMA gitu teman-teman tuh sudah mulai punya handphone ya kan, walaupun tidak canggih sekarang handphonenya, tapi dulu zaman saya SMP SMA sudah mulai. Nah itu saya bersikukuh dan orang tua juga menguatkan juga. Oke, jangan pegang handphone sebelum dapat gelar Grandmasternya. Oh gitu, sampai segitunya. Sampai segitunya supaya apa? Supaya tidak ada gangguan. Dan yang saya lihat sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi yang ada ya kan, dari anak-anak dari usia balita sekalipun mereka sudah pegang gadget ya kan. Dan mungkin ada plus minusnya. Kemajuan teknologi yang ada itu pasti bermanfaat untuk kebaikan banyak orang. Tapi kita harus pergunakan itu baik-baik supaya bisa menjadi manfaat, bukan jadi gangguan. Nah pada saat itu gangguan yang terutama untuk remaja-remaja ya pastinya adalah pergaulan, ya kan, teman-teman dan elektronik ya. Saya sudah mulai punya komputer dan lain sebagainya, tapi komputer memang saya dedikasikan hanya untuk catur. Demikian juga gadget-gadget itu, dan kebetulan begitu saya mendapatkan Grandmaster, nah itulah hadiah terbesar saya gitu. Jadi begitu saya dapat Grandmaster, oke, pas sekarang boleh beli HP ya. Oh jadi baru bisa beli HP setelah mendapat gelar Grandmaster. Betul. Sebelum itu tidak punya HP sama sekali. Sebelum itu tidak punya, dan sempat memang kadang-kadang waktu menguatkan diri melihat teman-teman sudah mulai SMS-an dia kan, atau BBM-an dengan teman-teman yang lain. Dulu kan mungkin adik-adik sini nggak tahu BBM-an apa. Ya, karena itu bukan zamannya mereka sih. Bukan zamannya, kita zaman jadul ini. Ya jadi ya itu terjadi, tapi kembali lagi ingat lagi, oke, ini sudah istilahnya sudah nazar ya. Jadi jangan pegang HP, jangan beli HP, jangan punya HP sendiri, tapi kadang-kadang kalau perlu komunikasi pun kan bisa pakai HP orang tua. Entah itu ke guru atau ke pelatih atau ke siapapun gitu. Jadi ya untungnya dapat Grandmaster di umur 16 tahun, jadi nggak terlalu lama menunggu. Berarti baru punya HP di usia 16 tahun. Iya. Sedangkan kita di sini anak-anak kecil pulang rumah langsung main HP. Bangun tidur langsung main HP. Ini pelajaran berarti untuk adik-adik di rumah maupun yang ada di studio. Oke, Mbak Iren, kita next nih. Selama bermain catur, lawan terberat yang pernah Mbak Iren hadapi siapa? Oke, kalau lawan terberat itu banyak sih ya, karena saya sudah bermain lebih dari 20 tahun ya. Jadi dalam 20 tahun itu banyak sekali lawan-lawan yang memang secara teknis di atas saya, dan itu yang paling berat. Jadi contohnya saya pernah melawan Grandmaster Hao Yifan dari Cina, yang beliau adalah juara dunia wanita berkali-kali dan sampai sekarang pun masih nomor 1 di dunia. Dan juga untuk di laki-laki, karena di catur keistimewaannya adalah perempuan bisa main di laki-laki. Ya. Jadi itu keistimewaan di catur, sedangkan di Karena bola kaki kan tidak mungkin perempuan main lawan laki-laki. Iya, jadi itu, dan supaya men-challenge juga ya kan, karena memang di catur rata-rata pecatur laki-laki itu lebih baik. Jadi saya masuk ke turnamen yang open, namanya open, jadi semuanya bisa main, tapi memang selalu didominasi hampir 95-90% ada laki-laki. Dan di situ saya sempat bermain dengan 2 pecatur top 10 di dunia, yaitu Grandmaster
Maxime Fahir-Lagrave dari Prancis dan juga Grandmaster Levon Aronian dari Armenia, dan sekarang beliau membela Amerika Serikat. Jadi kalau dari sisi teknis sih seperti itu. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih menarik adalah pertandingan yang paling berat. Ya, paling berat. Kalau pertandingan yang paling berat itu karena pengalaman 20 tahun saya di catur itu tadi juga, jadi bukan hanya dari sisi teknis tapi dari sisi lingkungan juga. Saya sempat main di Moskow, Rusia tahun 2015, kebetulan saya juara, dan itu saya pergi di bulan Februari. Yang kita tahu kalau di sana itu dari bulan Oktober sampai Maret itu musim dingin. Dan Januari Februari itu yang terdingin di musim dingin. Dan itu bisa sampai minus 30 Celcius. Dan saljunya tinggi-tinggi, itu beku sekali ya, apalagi saya dari negara tropis. Ya, wah, itu Indonesia. pertandingan berat sekali karena dari sisi iklim itu sangat tidak mendukung. Justru kompetitor saya yang terbiasa dengan musim dingin, ya kan? Itu mereka menikmati. Ya, mereka juga tidak terlalu suka tapi mereka terbiasa, ya kan? Mereka cukup oke lah. Ini sehari-hari, maksudnya mereka tiap tahun pasti merasakan. Nah, itu sangat ini sekali. Saya sempat jatuh sakit tapi akhirnya saya puji Tuhan bisa juara. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Jadi uniknya di catur adalah ya saya bisa puji Tuhan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, ya, bukan hanya di atas papan catur tapi di luar papan catur. Dan itu pernah mengalahkan mereka? Iya, pastinya, ya. Pernah. Dan juga pernah dikalahkan oleh mereka? Pasti, iya. Kita catur itu nggak lepas dari menang kalah. Jadi kita nggak boleh berharap menang terus karena pasti ada kalahnya. Dan waktu kita kalah kita juga jangan down bahwa kita akan kalah terus. Pasti kita ada menangnya. Jadi itulah catur itu benar-benar imitasi Ya, dari kehidupan. seperti hitam putih papan catur. Betul. Itu pasti ada menang, pasti ada kalah. Iya. Iya, super sekali. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, Mbak Iren, kira-kira 20-an tahun nih sebagai pecatur, pasti ada idola. Yep. Kira-kira kalau boleh tahu siapa sih idola Mbak Iren dari sekian banyak pecatur atau grandmaster? Pasti ada idolanya. Iya. Idola saya adalah, coba saya mau tahu apakah adik-adik di sini tahu yang namanya Judith Polgar? Kalau yang tahu coba tunjuk tangan. Ayo, ada yang tahu nama Judith Polgar? Oh ya, Dewan juri kita nih, salah satu dewan juri Om Leo, nih. Om Leo. Om Leo tahu nih. Om Leo masih keluarga Om Leo? Oke, Nah, silakan. ya Judith Polgar ini saya rasa kalau ditanya oleh, maksudnya pecatur-pecatur wanita yang ada di dunia ini ditanya siapa sih favorit mereka, pasti 90% dari mereka akan mengidolakan beliau. Judith Polgar ini berasal dari Hungaria dan ini adalah anak terakhir dari Polgar bersaudara. Jadi The Polgar Sisters itu adalah salah satu fenomena di catur yang sampai sekarang belum ada lagi, di mana tiga-tiganya itu pemenang Olimpiade catur dan tiga-tiganya Grandmaster. Tiga-tiganya ini istilahnya kalau di tenis itu kayak Williams bersaudara, Venus dan Serena Williams. Cuma bedanya di Polgar Sisters ini mereka ada 3. Ya, Williams bersaudara hanya ada 2. Dan kebetulan puji Tuhan saya diberi berkat oleh Tuhan, kakak dari Judith Polgar adalah pelatih saya. Wah, luar biasa, tepuk tangan, ini luar biasa. Ini dilatih langsung oleh Legendanya. kakak dari The Legend ya? Iya, jadi memang dari The Polgar Sisters yang pertama itu adalah Susan Polgar, lalu Sofia Polgar, dan yang terakhir adalah Judith Polgar. Jadi dari saya kecil beranjak dewasa pasti saya sangat familiar dengan 3 orang tersebut. Itu latihnya kan bilang pelatih. Berarti berangkat ke sana. Saya berangkat ke sana. Beliau domisili di Amerika Serikat dan kebetulan waktu saya S2 di Amerika Serikat beliau jadi pelatih saya. Dan beliau sebenarnya yang minta saya untuk masuk ke universitas di mana beliau mengajar. Jadi di dalam universitas tersebut yaitu Webster University, di situ kita punya tim catur sendiri. Jadi memang terpisah dengan pendidikan akademis. Jadi di pendidikan akademis di beasiswa itu saya ya ada syarat-syaratnya lah. Jadi misalkan tadi saya baru ngomong sama Elma dan Rifin ya kan, di mana beasiswa itu saya harus setidaknya minimum IP saya adalah 3,5, tapi di samping itu juga saya harus memaintain ELO rating saya di catur.
Jadi di situ saya belajar banyak tentang bagaimana harus mendisiplinkan diri karena ya di situ saya bukan hanya belajar sekolah, ya kan, bukan hanya untuk mengejar gelar master saya, tapi juga memaintain bagaimana saya juga bisa improve lagi di catur saya. Dan kebetulan Susan Polgar itu adalah salah satu mentor yang sangat baik karena tanpa adanya beliau Judith Polgar nggak akan seperti itu. Jadi mereka itu masuk ke dalam Polgar Sisters yang dimana orang tuanya istilahnya bereksperimen tentang pendidikan mereka ke Susan Polgar. Makin lama yang kebungsu kurikulum atau sistem atau metode yang mereka punya itu lebih sempurna lagi gitu. Jadi itu kenapa Judith Polgar bisa lebih daripada kakak-kakaknya. Oke, terima kasih. Ayo kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk yang di rumah maupun yang ada di studio. Studio ya Bang ya? Ya, ini studio. Kita anggap studio saja lah. Oke. Ini yang terakhir nih. Yap. Yang terakhir nih. Apa filosofi yang Iren bisa bagikan kepada adik-adik, ada yang SD, SMP, SMA, ada juga orang-orang tua, ada juga para pecinta catur lokal yang ada di Kabupaten Ende, atau juga yang sekarang menyaksikan di rumah, untuk para pemirsa di rumah, apa filosofi yang bisa Iren bagikan dari permainan catur yang ada? Wah banyak sekali, banyak sekali. Mungkin bisa dipilih mau filosofi yang seperti apa, apakah tentang kemenangan atau apa, karena saya bisa seperti ini nih karena saya berpegang kepada beberapa filosofi dan berupaya untuk melakukannya. Jadi yang pastinya untuk adik-adik di sini ya itu kita harus takut akan Tuhan. Ya itu sudah pasti. Takut akan Tuhan dan juga takut akan orang tua. Ya karena kita tidak bisa dapat berkat kalau kita tidak melakukan keduanya itu. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, kalau tidak melakukan hal ini itu nanti istilahnya kalau orang Jawa tuh rezekinya nggak lancar, begitu. Dan Rezeki tidak lancar, oke. iya, dan yang pastinya juga untuk mendapatkan apapun yang kita mau itu harus kerja keras. Ya, jadi memang ini adalah zaman yang cukup instan, di mana pengennya tuh kita instan aja, ya. Kita latihan ini, kita langsung pengen jadi juara. Padahal mendapatkan sesuatu itu butuh proses, butuh progres ya. Nah kalau misalkan kita mau yang instan-instan aja itu biasanya hasilnya akan sebentar, tidak bertahan lama gitu. Jadi saya bisa seperti ini bukan karena hasil 1 tahun 2 tahun latihan, tapi berpuluh-puluh tahun. Dan di saat ini pun saya masih terus belajar karena jangan stop belajar. Di umur berapapun kita jangan stop belajar. Apapun itu kita harus terus belajar. Karena kita harus terus memupuk diri sendiri ya kan supaya menjadi lebih baik dan bisa menjadi berkat juga kepada banyak orang. Oke, berarti kita belajar bukan untuk hidup tapi hidup untuk belajar. Betul. Ya, oke, terima kasih. Sekarang saya coba beralih kepada abang saya yang tampan di sisi sebelah kanan. Oke. Abang Yance sebagai salah satu atau salah seorang pelaku event olahraga di Kabupaten Ende yang selama ini familiar sekali dengan olahraga bola kaki dan futsal. Kira-kira apa pendapat abang tentang peluang olahraga catur ini agar bisa konsisten berlangsung terus di Kabupaten Ende ini? Oke, terima kasih. Yang pertama itu kemarin, 2 hari kemarin, ketika Mbak Iren menginjakan kakinya di Bandara Haji Hasan Ari Busman, ya selaku pribadi, selaku orang Ende kaget bahwa Grandmaster Internasional akhirnya bisa datang di Ende. Itu. Saya tidak tahu apakah pernah datang di Kupang Kak Om? Belum ya? Belum, berarti baru pertama kali ke NTT ini. Sepertinya di NTT baru di Ende. Baru di Ende. Tepuk Wah, tangan luar untuk biasa, Ende tepuk dan tangan. tepuk tangan untuk Uniflor. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika turnamen berjalan kemarin bahwa antusiasnya begitu tinggi. Dan itu memacu adrenalin saya bahwa kita harus bisa buat lebih ramai daripada seperti ini. Itu yang kedua. Iya, kedua luar biasa, mudah-mudahan. Yang berikut, saya kemarin coba tanya kepada ketua panitia, kira-kira habiskan dana berapa sih ini?
Dan Pak Ketua Panitia mengatakan, ya Pak Yance, ini 10% dari dana kegiatan sepak bola. Berarti saya bilang oke lah, tahun depan kita bisa lah cari uang sedikit-sedikit, kita bikin lagi untuk yang kedua lebih meriah. Wah, luar biasa. Itu. Tangkap peluang berarti ini. Yang berikutnya, ya paling tidak itu kita berbuat sesuatu yang pertama untuk adik-adik, untuk anak-anak saya. Ini masih yang umur-umur yang semangat sekali. Bahkan kemarin saya sempat mendapat informasi bahwa kakak Kaisar pernah berkomentar bahwa ya 1-2 orang ini kalau saya bawa ke Jakarta ini jadi nih. Itu. 1-2 orang. 1-2 orang ini Sudah ada lirik nih, sudah lirik 1-2 orang untuk dibawa ke Jakarta. kalau nih. dibawa ke Jakarta ya 10-15 tahun bakalan bisa membawa nama NTT dan nama Indonesia lah. Untuk jadi Grandmaster. Itu kita tidak tahu ke depan. Oh. Itu komentar dari kakak Kaisar. Oke, berarti ada harapan bahwa dari bibit-bibit yang ada ini ada peluang ke sana kalau diasah lebih baik lagi, gitu. Iya, karena saya dan kakak saya ya kan, karena pengalaman kita melihat anak-anak juga ya, dari kemarin dari simultan juga dari coaching klinik, kita bisa lihat bahwa mereka punya bakat, punya talenta dan dan pastinya bisa memajukan catur ND juga gitu. Jadi kalau misalkan hal seperti yang kemarin itu kita lebih marakkan lagi ya kan, kita akan lebih seringkan lagi, itu pasti akan banyak lagi bibit-bibit yang sebelumnya kita nggak tahu mungkin ya kan, tapi ternyata bisa bermunculan. Kalau boleh saya tahu nih, boleh saya tahu. Kan pertandingan catur udah selesai. Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu dari anak-anak SD nih, kita omong anak-anak SD sebagai bentuk motivasi. Kalau seandainya itu terjadi, siapa yang Mbak Iren lirik? Kalau seandainya ada peluang untuk bawa ke Jakarta, siapa sih kalau kita boleh tahu ya? Tidak apa-apa Bang Yance. Siap. Sebut saja nama nggak apa-apa. Ini baru sekedar, ini kalau saya bawa kan belum tentu Iya, dibawa. Kira-kira siapa? Kita butuh tahu nih, kira-kira siapa nih yang supaya itu mungkin menjadi motivasi untuk orang tuanya. Ternyata anak saya ini ada sesuatu yang spesial, sehingga orang tua bilang bisa saja ya. Kalau kami orang di sini orang tua bilang berarti anak saya ini akan saya fokuskan betul untuk menjadi salah seorang pemain catur NTT yang terbaik lah. Ya mungkin saya nggak akan kasih nama lah, tapi nanti mungkin saya bisa diskusi dengan Mas Kaisar ya kan, kalau misalkan dari pihak ND mau tahu istilahnya rapotnya ya kan? Ya rapotnya ya. Rapot yang tentang kemarin nanti akan kita informasikan anak mana yang mana ya. Oh ya, jadi tidak bisa dikasih tahu sekarang. Nah, jangan, lebih baik tidak dipublikasikan umum lah, karena ya. hal-hal seperti ini bisa menjadi bumerang juga bagi si anak itu sendiri. Oke. Jadi kan kita nggak tahu bagaimana cara menghandle pressure, ya kan? Kalau bisa aja banyak itu tadi yang saya pelajari dari kecil itu tadi ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu terekspos itu kadang bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Tekanan untuk si anak sendiri, karena kita nggak tahu apa kekuatan mental dari si anak atau dari si orang tua ya kan, apakah mereka berharap terlalu banyak atau terlalu sedikit kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau dari talenta mentahnya itu pasti ada karena saya yakin mau itu di ND, mau itu di barat Indonesia, mau dimanapun bibit itu pasti ada ya, tinggal bagaimana kita menemukannya, karena catur itu sendiri kan bukan masalah kita bertanding di atas papan, tapi bagaimana kita menyikapinya ya kan, si anak ini punya sikap yang bagus atau tidak ya kan, dan juga dari sisi non teknisnya juga harus dilihat ya, jadi apakah si anak serius, apakah si anak kalau dikasih pembelajaran apakah daya tangkapnya cepat ya kan, itu kan beda-beda lagi. Kalau dari agak susah sebenarnya kalau kita melihat hanya dari satu game saja ya kan, kita harus lihat dari beberapa, bukan hanya di beberapa game tapi dari kepribadiannya juga dan lain sebagainya. Luar biasa. Oke, komentar gimana Abang Yance? Komentar bahwa banyak aspek yang dinilai itu. Betul. Dan kemarin itu Kakak Iren berkomentar bahwa kuantitas itu akan menghasilkan kualitas. Itu. Yang berikutnya bahwa ya sebagai penggiat atau pelaku yang sering
membuat kegiatan bahwa kehadiran peserta hari ini merupakan penyemangat buat kami, dan kita doa bersama ya, doa bersama, dan ini dukungan orang tua saya yakin sekali pasti akan mendukung. Kita akan membuat yang lebih, bahkan dengan konsep yang lebih lain lagi lah, lebih konsep yang lebih besar lagi untuk kegiatan catur ke depan. Ke depan berarti Abang kan salah seorang dosen Universitas Flores. Ya. Dan ini baru kegiatan baru pertama kali dibuat oleh diselenggarakan oleh Universitas Flores dengan nama Uniflor Chess Turnamen. Iya. Berarti ada peluang tahun depan akan dibuat lagi. Kita harapkan begitu, dan bisa jadi namanya bukan lagi begini, tapi kita menjadi Uniflor Chess Festival. Jadi berbagai macam kegiatan kita pusatkan di Auditorium HJ Gadijo, tapi fokus utama kegiatan itu adalah catur. Bahkan kita bukannya melibatkan Kabupaten Ende, tapi bisa melibatkan kabupaten tetangga, sehingga paling tidak itu ya Ende bisa diharapkan bisa menjadi barometernya catur untuk Flores lah. Itu Luar biasa. Luar biasa. kita harapkan, saya yakin dukungan Bapak Mama semua, saya yakin bisa. Dan saya juga siap untuk datang kembali ke ND. Siap, Gratis. tepuk tangan. Oh, Berarti luar jadi. Berarti tahun depan ada peluang datang lagi ke Inde. Datang lagi ke ND. Kalau Oh, iya. perlu jangan 2 hari karena ini festival kan. Iya. Betul. Pasti lebih panjang lagi Lebih kan. panjang lagi ya pasti. Nah adik-adik setuju nggak? Semua yang setuju Jadi tahun depan nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi dengan Mbak Iren sama Kakak Iren bersama Kakak Kaisar, Kaisar. serta Susanto Megaranto lah, atau yang lain lah. Boleh. Oke, sebuah harapan yang luar biasa. Ternyata pembicaraan kita juga dibatasi oleh waktu karena kita tidak bisa terlalu lama, terlalu panjang lagi. Tim kreatif sudah sein ke saya bahwa waktunya sudah selesai. Kita lanjut di warung aja nanti. Ya, kita nanti lanjut di warung. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan terakhir atau kesan Iren selama berada di Ende dan selama berada di antara adik-adik, di antara saudara-saudara dan juga para penggemar catur di Ende. Mungkin ada pesan atau kesan. Iya, terima kasih semuanya sudah menerima saya dan menyambut saya sedemikian rupa. Saya merasa sangat diterima ya sebagai bagian dari komunitas catur di ND, sebagai bagian dari adik-adik semua, bapak-bapak, mama-mama ya. Kalau di Jawa kan kita buat bapak-bapak, ibu-ibu. Saya belajar banyak tentang budaya dan adat ND. Saya senang sekali bisa mengetahuinya, dan ya saya rasa, dan tadi juga Pak Yances juga ini udah hampir setengah deal ini, bahwa nanti saya balik lagi tahun depan ke ND ini. Udah setengah deal. Ini deal gratis atau apa nih? Setengah deal. Oke, ya jadi saya rasa tahun depan ya kalau ada jazz festival seperti ini, kalau schedule saya memungkinkan juga ya kan, saya pasti dengan senang hati saya akan hadir kembali, memotivasi adik-adik dan teman-teman semua, dan juga memotivasi para orang tua, karena lagi-lagi saya tidak akan bisa seperti ini tanpa orang tua saya, dan saya mencerminkan juga kepada adik-adik bahwa butuh dukungan dari bapak-bapak, mama-mama semua supaya adik-adik ini bisa berprestasi, entah itu dari catur atau dari jalur lainnya. Jadi sama-sama kita istilahnya kolaborasi, kita tingkatkan persatuan kita istilahnya, ya kita saling sharing, apa yang bisa saya berikan, saya akan senang hati akan saya berikan ya kan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga untuk adik-adik terutama ya, masa depan kita jangan patah semangat ya. Lagi-lagi saya harus katakan, kalah menang itu biasa, nggak masalah. Tadi saya dapat laporan ya, ada beberapa yang nangis. Ya, menangis kecewa. Nggak apa-apa. Waktu Kak Iren kecil juga sempat Kak Iren ada beberapa masa tuh nangis kalau kalah ya, itu hanya luapan emosi, tapi dari situ kita harus semangat latihan lagi supaya kalaupun kita kalah ya adik-adik, kalaupun kita kalah lagi jangan karena hal yang sama, karena hal yang berbeda, supaya kita bisa lebih baik lagi. Kalau kita ketemu hal yang sama, kita sudah kalah di hal yang sama, kita latihan ya kan,
kita analisa supaya kita nggak kalah di hal yang sama, kalah hal yang berbeda, ya, kalah lagi hal yang berbeda lagi, supaya kita tambah ilmu, ya. Semua janji mau kerja keras, mau latihan di sini? Coba. Coba. Semuanya janji? Semuanya janji? Oke, luar biasa. Iya, ya, terima kasih sekali lagi Bang Oke, Oston, Pak terima Yanci kasih. juga, Terima kasih. dan Uniflor yang sudah mengundang saya. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Oke, sekarang Abang Yance. Oke. Tahun depan itu tinggal menghitung hari. Untuk itu Mbak Iren juga, Kakak Iren harus, ya kami Januari kami sudah menginformasikan bahwa bakalan di bulan berapa sehingga Kakak Iren bisa mengatur jadwal di tahun 2024 pasti akan berada di auditorium ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penggiat minta dukungan dari Percasi, Bapak Mama semua. Tanpa dukungan organisasi, tanpa dukungan Bapak Mama, teman-teman dari sekolah, SMP, SD, SMA, pasti kegiatan ini tidak ada apa-apanya. Kita tetap menunggu dukungan itu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oh ya, saya boleh tambah sedikit. Karena kegiatan ini baru pertama kali dibuat, sehingga formatnya itu memang belum terkesan rapi betul. Tapi saya suka dengan komentar dari Abang Yance, kiranya tahun depan jikalau berkolaborasi, berkomunikasi dengan Percasi yang ada di Ende, mungkin itu akan membuka ruang lebih bagus lagi, supaya dari sang juara dari perlombaan yang dibuat oleh Uniflor ini bisa mungkin saja akan diambil oleh Percasi Ende untuk menjadi utusan, atau bagaimana menurut Abang Yance? Ya, diharapkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa ini lembaga pendidikan tinggi, paling tidak dari Uniflor juga bisa menghasilkan pecatur-pecatur terbaik. Oh iya. Sehingga ada pertandingan antar kampus, ya kita Uniflor bisa memberi ada utusan. Itu juga merupakan nilai lebih untuk sebuah kampus. Berarti ada peluang bahwa di Uniflor ini akan segera terbentuk komunitas catur. Ya kita harapkan begitu. Kita harapkan. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Universitas Flores yang memiliki kepedulian, walaupun belum ada program studi olahraga, tetapi punya kepedulian terhadap salah satu cabang olahraga, terutama catur. Iya. Dan kita sebagai lembaga pendidikan kita harus peduli untuk anak muda, untuk pemuda-pemudi kita, untuk kebanggaan Ende, kebanggaan NTT, kebanggaan Indonesia. Terima kasih, super sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Yance. Baik untuk para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, dan juga untuk adik-adik saya, baik peserta maupun orang tua pendamping, Bapak Ibu guru, Dewan Juri, ada juga senior-senior, ada juga Ketua Percasi Ende yang dari hari pertama sampai dengan hari kedua selalu standby dan penuh semangat untuk mendukung anak-anak adik-adik kita. Semoga kelak mereka akan mengharumkan nama kita untuk menjadi pecatur-pecatur hebat yang lahir di kota sejarah, di bumi Pancasila, dan siap untuk mengibarkan bendera NTT di tingkat nasional, bahkan akan mengikuti gelar kakaknya, seniornya yang ada di hadapan kita, yaitu Mbak Iren, untuk bisa menjadi Grandmaster Catur Indonesia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Akhir katanya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk partisipasi dan dukungan kita. Jaya selalu para pecatur-pecatur Ende. Jaya selalu untukmu semua. Hitam putih hidup ini pasti ada akhirnya. Tinggal kita sendiri yang memutuskannya. Mainkan bidak-bidak catur Anda dan tentukan masa depan Anda mulai hari ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mbak Iren. Terima kasih. Terima kasih.